Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riki Komarudin ya. Pada pertemuan ketiga ini nanti akan membahas terkait dengan teorema Medan pada mata kuliah fisika listrik. Mohon untuk bisa disimak dan juga diperhatikan dengan seksama agar materi yang disampaikan ini atau sebagai materi pembelajaran lewat Zoom ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, materi pada kesempatan ini sangat erat kaitannya dari sebelum-sebelumnya atau materi sebelumnya yang telah kita pelajari ya, terutama terkait dengan unit vektor, kemudian arah dari unit vektor itu sendiri, kemudian besarnya gaya kolom yang diakibatkan adanya dua muatan atau partikel listrik di antara dua atau lebih permukaan dan lain sebagainya. Sehingga ini pada pertemuan kita yang ketiga ini akan lebih membahas terkait dengan teorema Medan. Jadi sesuai dengan namanya yaitu teorema Medan itu adalah suatu titik di mana yang menjadi suatu pusat atau eh, fokus dari suatu kekuatan dari titik suatu aliran tersebut. Sebagai contoh, ketika kita memiliki sebuah eh, ini ya hewan yang eh, hewan untul-untul tersebut memiliki suatu rumah di mana pada suatu titik permukaan itu yang dinamakan sebuah pusatnya, kemudian semakin meluas dan semakin ke atas, ataupun juga pada eh, penambangan-penambangan terbuka ya atau open pit yang ada di Freeport tersebut, di mana Medan itu merupakan pusat dari suatu adanya jenis penambangan emas yang ada di pusat bumi tersebut hingga menjorok ke dalam pada kedalaman atau pusat tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat ya sama seperti pada gambar ke samping, sorry, pada gambar kemarin. Nah, ini pada gambar ini bisa kita lihat di mana medan listrik itu merupakan pusat atau area yang memiliki kekuatan secara terus-menerus menghasilkan dan dihilangkan dalam waktu yang lama atau sulit untuk dihilangkan. Sehingga untuk medan listrik atau medan ini adalah titik awal dari suatu magnet ataupun listrik tersebut timbul seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat untuk medan listrik antar dua partikel yang ada di gambar ini yang keluar dari muatan positif keluar ya menuju ke beberapa area-area yang lain. Nah, di sini secara pengertian atau secara eh, teori ya terkait dengan medan listrik ini adalah suatu arah dan juga besarnya gaya per kolom ya. Jadi gaya atau arah per kolom itu dalam artian adalah per unit titik dalam keluaran tersebut ya. Sebagai contoh di sini kan ada area ya atau arah pada satu titik ini yang dinamakan adalah besarnya suatu gaya per kolom dari suatu muatan titik atau atom ya, partikel terkecil dari suatu muatan tersebut yang akan diberikan ke satu sumber muatan jika partikel tersebut bermuatan positif diletakkan di posisi sekitar tertentu. Secara gampang adalah suatu medan listrik ya dari kutub positif menuju kutub negatif seperti itu. Jadi ini adalah dua partikel yang mencontohkan adanya suatu medan listrik. Nah, perlu diperhatikan ya untuk kedua medan listrik itu apakah satu atau apakah dua. Nah, coba Anda bayangkan ketika Anda memahami dari suatu eh, pemahaman ini ya. Jadi pada medan listrik itu adalah ini terdapat dua ya, dua partikel bermuatan, yaitu yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatif. Nah, ini bisa kita lihat sebagai contoh dari gambar yang pertama yang diperbesar ya. Kita bisa melihat di sini ada suatu titik medan dengan muatan atau jenisnya positif, muatan Q dengan di sini ada suatu muatan yang lain ya dengan muatan positif juga, di mana
Untuk titik gaya atau resultan gaya yang ada di sini untuk besarnya itu dirumuskan dengan menggunakan persamaan umum ini ya, persamaan utama ini. Nah, ini bisa kita lihat secara bersama ya untuk rumus yang digunakan ada di sini. Kemudian di sini terkait dengan Eee, medan listrik. Medan listrik ini menggunakan, rumus yang hampir sama ya dengan, persamaan gaya yang ada di atas. Namun perlu diperhatikan di sini ada terletak, muatan ya, muatan Q dan juga ini ada, muatan yang lain pada titik tertentu. Sehingga yang menjadi muatan ini yang ada di titik luar ini adalah jumlah dari elektron yang menentukan besarnya kuat medan listrik tersebut. Sehingga pada rumus persamaan turunan, di sini ada rumus muatan dari suatu medan listrik, ya yang disimbolkan dengan eh, E atau E dengan arah, dengan persamaan K, ini K yang kita bahas kemarin ya sebagai suatu konstanta di mana nilainya 8,89 kali 10 pangkat 9. Di sini ada Q ya, yang merupakan besarnya muatan listrik yang ada di sini dan R ini adalah jarak. Kemudian di sini terdapat R unit vektor yang merupakan arah dari suatu medan magnet tersebut. Sehingga kita bisa menurunkan kembali ya dari kedua rumus di atas ini dengan menggunakan rumus persamaan medan listrik dengan persamaan besarnya gaya dibagi dengan nilai muatan tersebut. Nah, di sini juga ada penjelasan ya terkait dengan medan listrik bisa dibaca dan dipahami untuk masing-masingnya yang telah, saya sebutkan juga dan saya bahas pada slide berikutnya. Di mana untuk, satuan dari medan listrik ini adalah Newton per kolom ya. Jadi ini Newton dari rumus gaya, kemudian kolom ini adalah dari besarnya nilai muatan tersebut. Berangkat dari situ, rumus tersebut akan terus digunakan ya. Jadi perlu diingat-ingat kembali. Jadi di sini ada beberapa titik ya, yang mana ini ada muatan pada tengah ini, kemudian ini ada, muatan yang kedua atau muatan yang lain. Sehingga kita bisa menentukan untuk titik besarnya medan listrik, dari kedua muatan tersebut. Nah ini tapi untuk jaraknya yang perlu kita ketahui ya sebagai informasi saja. Jadi di sini nanti akan kita bisa menghitung untuk besaran titik-titik yang ada di plate. Mungkin dari teman-teman juga sudah ya membaca terkait jurnal-jurnal yang ada di isolator ya atau isolator konduktor di saluran transmisi. Bisa kita lihat ya untuk gambar dari isolator itu kan bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada eee, tower transmisi, kemudian di sini ada konduktor yang menyalurkan. Sehingga dari besarnya, eee, isolator tersebut yang menentukan jarak ya. Jadi kita ketahui dari mungkin jarak yang ada di sini sama jarak yang ada di sini memiliki nilai kekuatan medan listrik yang berbeda dan bahkan yang ada di atas sini pun bisa saja, sudah netral ya karena memang sudah tergrounding. Nah, adanya muatan itu ada di sebelah sininya. Adapun untuk beberapa kasus ya, misalkan untuk isolatornya ini dalam kondisi buruk ataupun isolatornya sudah berdebu dan juga mungkin dari, lingkungan sekitar yang memiliki polusi yang cukup pekat, sehingga adanya kemungkinan terjadinya suatu lompatan ionisasi ya. Jadi dari muatan partikel listrik ini terjadi pelompatan ke sini, lompatan ke sini, sampai sini sehingga bisa saja untuk hal ini nanti akan terjadi hubung singkat atau short circuit. Ataupun yang merusak ya, misalnya terjadi, sambaran petir pada isolator tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan, konsep-konsep medan listrik. Jadi untuk besarnya medan listrik ini tidak bergantung dari muatan partikel ya, yang akan diletakkan pada sumber muatan. Kemudian
Hal tersebut bergantung pada sumber muatan dan juga jarak ya. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini ada besaran muatan yang ada di sini nilainya berapa, kemudian jarak yang ada di sini tentunya akan berbeda ketika jarak yang ada di sini dan akan berbeda pula ketika jarak yang ada di sini. Nah, ini perlu dipahami. Kemudian terkait dengan titik-titik lokasi ini untuk dicari nilai medan magnetnya ya. Kemudian di masing-masing titik ini adalah nilai dari suatu vektor medan listrik ya. Jadi titik di sini, titik yang ada di sini, titik yang ada di sini. Oh ya, sorry, ini titik yang ada di sini. Jadi ini membentuk suatu uh, unit vektor medan listrik yang di sini, kemudian di sini. Nah, ini kita nanti bisa menarik garis yang sama seperti yang kita bahas kemarin. Dan di sini juga dijelaskan ya bahwa semakin jauh jarak dengan muatan sumber, maka semakin kecil pula nilai medan listrik tersebut. Kemudian di sini terkait dengan medan listrik, di mana untuk yang berwarna positif ya kita pahami bahwa jika sumber muatannya adalah positif, maka unit vektornya akan menjauhi atau keluar ya. Jadi ketika uh, muatan itu bermuatan positif. Namun sebaliknya apabila muatan itu bermuatan negatif, maka sumber dari negatif tersebut akan menerima dari sumber lain, ya baik dari unit vektor yang satu yang ada di sini ataupun yang di sini ataupun ya di lainnya. Sehingga dari pembahasan kita sampai saat ini hingga kemarin kita menemukan suatu pemahaman bahwa elektron itu bergerak dari sisi kutub positif ke kutub negatif seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada contoh soal yang nanti bisa coba dikerjakan dengan mandiri, di mana ini ada rumus persamaan medan listrik yang merupakan penjumlahan dari persamaan dasar ya di sini ya, yang dijumlahkan, kemudian nanti akan ketemu nilai hasil akhirnya seperti itu. Nah, ini untuk unit vektornya J ini adalah arah ya yang menentukan ke mana dari unit vektor tersebut. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini ada R1 plus R2 ini adalah minus 0,74 J. Nah, ini didapatkan dari sini ya. Ini ada keterangannya besarnya variabel yang digunakan dalam perhitungan. Baik, sampai sini sudah cukup jelas ya kira-kira terkait dengan medan listrik, medan magnet, dan juga terkait dengan arah dari gaya di suatu partikel. Nah, ini juga ada contoh ya, kira-kira kita bisa memberikan pemahaman atau penjelasan ya apa itu yang dimaksud dengan E atau medan listrik, kemudian apa yang dimaksud dengan R absolut atau R unit vektor tersebut. Sehingga harapannya pada pembahasan yang ketiga ini kita bisa memahami dan juga kita bisa mengerti ya terkait pengertian tersebut. Hingga nantinya untuk soal ini gampang ya bisa kita jelaskan, bisa kita hitung dan juga bisa kita gambar untuk diagram vektornya. Baik, kurang lebih seperti itu. Apakah nantinya sudah paham dan misalkan ada yang ditanyakan bisa komen ya di kolom komen ataupun bergabung di diskusi grup Telegram. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait dengan garis medan listrik. Jadi untuk garis medan listrik ini digunakan sebagai alat atau tools ya untuk memvisualisasikan pola medan listrik. Misalnya pada sekitar suatu benda yang bermuatan. Kemudian hubungan antar garis medan listrik dengan vektor medan listrik itu adalah sebagai berikut ya. Jadi kita bisa memahami di mana pada titik manapun arah garis medan magnet selalu lurus dengan atau arah tangen garis medan yang melengkung ya. Ini merupakan arah dari vektor listrik yang eh, ada di setiap titik. Sebagai contoh, eh, arah tangensial ya. Misalkan di sini ada suatu lingkaran, jadi arah medan itu bisa saja ini ya, langsung ke sini. Seperti itu.
Kemudian untuk garis medan listrik yang digambarkan ini sedemikian rupa sehingga jumlah garis per satu satuan area atau area dalam bidang datar ini memiliki nilai yang tegak lurus ya dengan garis gaya tersebut. Nah, ini contohnya dari gambar yang saya buat. Ini contohnya seperti ini, tegak lurus. Seperti itu. Kemudian juga berbanding lurus dengan magnitud vektor medan listrik. Kemudian jika magnitud vektor medannya besar, maka garis medan yang ditulis akan semakin rapat untuk satu sama lain. Kemudian jika magnitud vektor medannya kecil, maka garis medan yang dituliskan agak sedikit renggang. Sama ya terkait dengan kekuatan suatu medan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung terkait dengan jumlah garis medan listrik atau flux listrik pada area tertentu atau papan skalar ya. Mungkin bisa kita ibaratkan bahwa papan yang ada di sini itu merupakan suatu papan PCB ya, yang nantinya akan bisa kita hitung kira-kira besarnya medan listrik atau flux listrik yang melewati area tersebut. Nah, secara pemahaman bahwa flux listrik itu adalah garis-garis medan listrik. Jadi garis-garis medan listrik itu yang sudah kita pelajari atau kita pahami di dua materi sebelumnya itu ya merupakan arah dari suatu muatan dari titik kutub positif menuju ke kutub negatif. Sehingga untuk jumlah garis medan listrik yang melewati suatu luasan permukaan, nilainya adalah sama dengan flux listrik dengan satuan meter kuadrat Newton per kolom. Nah, dari mana rumus persamaan atau satuan ini? Satuan ini didapatkan dari rumus yang tadi didapatkan nih. Jadi N per C itu adalah rumus medan listrik dengan persamaan gaya per Hi atau kolom. Kemudian meter kuadratnya adalah luasan dari suatu area atau luasan dari suatu permukaan. Sehingga untuk flux medan listrik atau skalar itu kita bisa merumuskan dengan rumus persamaan berikut ini. Seperti itu. Sehingga apabila teman-teman ini dirasa susah menghafalkan rumusnya, ini bisa dengan menghafalkan satuan-satuannya saja hingga nanti oh rumusnya seperti itu. Oke, dimahami ya kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lihat ya di sini ada tegak lurus. Nah, ini ada suatu miring. Nah, tegak lurus ataupun miring ini tentunya dipengaruhi ya dari suatu sudut theta ataupun dari suatu bahan bidang yang akan dilewati. Nah, ini dengan menggunakan rumus persamaan yang sama eh, yang menggambarkan suatu medan yang tegak lurus ataupun miring. Kemudian yang selanjutnya ini ada contoh ya suatu medan listrik atau flux yang keluar kemudian yang masuk kan dan kemudian yang ini yang sejajar ya berdasarkan dari suatu permukaan benda atau bahan yang ada. Kemudian yang selanjutnya di sini ada dua muatan ya yang besarnya sama beda tanda. Nah, kemudian dan empat ruangan yang khayal ya atau sebagai perumpamaan di sini ada suatu eh, area yang besar yang di sini ada area pertama, kemudian area yang kedua, area ketiga dan area yang keempat ini adalah yang menjadi area dari semua titik. Secara pengertian bahwa ruang S1 atau area yang pertama ini adalah menghubungkan muatan positif seperti itu. Kemudian yang kedua adalah muatan negatif. Kemudian yang ruang ketiga ini tidak menyelupinya atau muatan apapun. Jadi ini independen ya tidak memiliki muatan apa-apa namun letaknya memang berada di antara kedua muatan. Kemudian untuk ruang yang keempat ini adalah jangkauan area dari suatu titik muatan tersebut yang memiliki eh,
kekuatan atau yang memiliki magnet atau memiliki muatan pada area di sekitarnya. Sehingga kita bisa, eee, menyebutkan ya atau membunyikan dari suatu hukum Gauss yang berbunyi sebagai berikut, ini perlu diingat-ingat, di mana bunyi hukum Gauss ini adalah total flux muatan listrik dari suatu permukaan tertutup. Ini adalah nilainya sebanding dengan neto muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Nah, ini bisa sangat dipahami ya. Jadi, misalkan kita memiliki muatan listrik dalam toples, besarnya adalah suatu muatan tersebut juga berada di area terluar yang menjadi penutup pada bagian sekitar tersebut. Nah, di sini terkait dengan mendalami hukum Gauss. Hukum Gauss ini kita bisa ngambil persamaan sebagai berikut ya. Jadi untuk neto muatan yang dilingkupi merupakan perkalian dari flux listrik dikalikan dengan suatu konstanta permitivitas bahan. Jadi ini kita bisa lihat ya kira-kira nanti bahan yang dilalui atau dilewati suatu medan tersebut dari bahan apa. Sebagai contoh, ketika kita ke bandara itu kita melakukan, X-ray ya. Jadi, X-ray itu mendeteksi barang apa aja yang ada di dalam suatu tas atau benda, baik berbuat dari kain wol, kain biasa, ataupun dari kota, itu bisa mendeteksi. Sehingga konsepnya juga bisa mirip atau sama dipakai dalam, persamaan hukum Gauss ini untuk mengetahui atau menghitung besarnya flux medan listrik tersebut. Nah, ini bisa dilihat ini sama, ini jadi suatu muatan memiliki tingkat, kekuatan muatan tersebut berdasarkan dari lingkup ataupun jaraknya. Nah, ini juga sama. Nah, ini adalah permukaan berdasarkan yang tadi ada yang keluar masuk, ada yang keluar, dan juga ada yang tegak lurus dari suatu permukaan Gaussian surface. Jadi nanti bisa dihitung ya atau dipahami terkait dengan nilai flux neto yang melewati suatu permukaan. Nah, kemudian ini ada suatu contoh soal di mana untuk flux neto yang melewati suatu permukaan itu bergantung dari muatan neto yang dilingkupinya. Kemudian di sini ada contoh ya, jadi ini ada koin, ini ada muatan. Secara gampang muatan ini kita ibaratkan adalah suatu magnet. Jadi ketika kita memiliki koin, di sini akan kita coba dekat-dekatkan ya. Jadi nanti ada yang saling tarik menarik, ada yang saling tolak menolak, ataupun kita bisa menghitung untuk besarnya besarnya nilai tarik menarik ataupun tolak menolak tersebut. Ini ada suatu contoh. Nah, ini bisa dipelajari dan dihitung ulang ya kira-kira untuk nilainya seperti itu. Kemudian ini ada contoh yang kedua sebagai pendalaman nanti bisa juga dicoba juga. Kemudian di sini ada kegunaan ya. Jadi kegunaan hukum Gauss itu untuk apa aja? Yang pertama adalah untuk memudahkan kita dalam menghitung medan listrik dari permukaan muatan-muatan yang terdistribusi secara simetris ya. Ini akan dibahas pada fisika lanjut. Kemudian untuk hukum Gauss ini juga dapat dievaluasi melalui suatu permukaan imajiner atau khayal yang disebut adalah permukaan Gaussian. Kemudian hukum Gauss ini juga lebih valid ketika digunakan untuk perhitungan secara umum daripada hukum Coulomb yang hanya bisa mengcover distribusi listrik statis. Nah, di sini selanjutnya yaitu terkait dengan potensial listrik. Nah, sebelum masuk ke potensial listrik, kira-kira bisa dipahami ya apa yang menjadi konsen dalam pembahasan ini seperti itu. Secara pengertian atau pemahaman bahwa potensial listrik ini adalah besar energi potensial per satu unit muatan pada suatu titik dalam medan listrik. Sehingga potensial listrik ini dapat memiliki suatu arah ya atau skalar dalam satuan volt seperti itu. Sehingga kenapa kita menggunakan listrik
AC ataupun DC dan kemana arahnya. Ketika kita menggambar suatu gelombang tersebut ya, ini mungkin, kita berbicara suatu gelombang AC. Nah, AC ini gelombang tersebut bisa bergerak ke sini maupun ke sini ya. Jadi memang arus bolak-balik, kemudian yang arus searah ini berupa suatu garis yang lurus saja. Namun tentunya hal ini memiliki arah seperti itu. Jadi ketika kita belajar ini yang menjadi konsep dasar terkait dengan sistem kelistrikan nanti untuk ke depannya. Oke, selanjutnya yaitu dengan sebenarnya untuk konsep dari suatu potensial listrik ini juga mirip ya dengan rumus persamaan, namun di sini lebih ke nilai yang tidak mau menentukan arah atau jaraknya ke mana. Jadi untuk, potensial listrik ini adalah suatu partikel bermuatan positif yang akan menghasilkan potensial listrik positif. Kemudian untuk partikel bermuatan negatif ini akan menghasilkan muatan listrik negatif, seperti itu. Nah, sehingga pada rumus persamaan skalar itu dirumuskan sebagai berikut yang nantinya akan memiliki suatu nilai. Nah, di sini ada ketemu ya untuk arahnya negatif atau positif itu berdasarkan dari muatan atau muatan yang ada di persamaan tersebut. Oke, ini selanjutnya ada pematangan, nanti soal-soalnya bisa dicoba kembali. Sekian dari saya terkait dengan teorema medan, hukum Coulomb, hukum Gauss, dan juga medan potensial listrik. Sekian, apabila ada yang ditanyakan, bisa komen di kolom komen pada YouTube, ataupun bisa bergabung ya melalui grup diskusi di Telegram. Nanti di situ akan lebih intensif terkait dengan pembahasannya ini dan bisa kita diskusikan bersama-sama dengan ahli-ahli yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali besok hari.